Yang pertama adalah alat. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas, tray, alat penghitung atau counter, kaca pembesar, mikroskop stereo, rotavapor, freeze drying, pengayak, oven, dan optilet. Yang kedua adalah bahan. Pada penelitian ini digunakan bahan uji yaitu biji sirsak atau Annona muricata L yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik atau Balitro Bogor. Biji sirsak yang telah dikeringkan dengan sinar matahari secara tidak langsung dipisahkan dari kulit biji. Kemudian biji tanpa kulit tersebut diserbukkan dan diukur derajat halus serbuk 4/18. Pelarut yang digunakan adalah pelarut etanol 70%, maltodextrin, dan PVP. Hewan uji yang digunakan adalah hewan uji larva nyamuk Aedes aegypti dari telur nyamuk yang diperoleh dari Laboratorium Entomolog Kesehatan, Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Formula granul biolarvasida ekstrak biji sirsak. Pada penelitian ini akan dibuat formula sediaan granul dan ekstrak kering biji sirsak untuk pengujian awal dan pengujian LC50. Pada penyusunan formula, pengujian awal dilakukan dengan membuat variasi pada komposisi pengikat atau PFP. Sedangkan penyusun formula pengujian LC50 itu dapat dilakukan dengan membuat variasi pada komposisi ekstrak kering biji sirsak. Pengeringan ekstrak kental etanol 70% dengan metode freeze drying. Ekstrak etanol 70% dikeringkan dengan cara sebanyak 50 gram ekstrak kental etanol 70% dianjurkan dengan Aquades sebanyak 400 ml. Dianjurkan sebanyak 100 gram maltodextrin dalam 100 ml Aquades dalam wadah yang berbeda. Kemudian hasil pengenceran ekstrak kental dicampur dengan hasil pengenceran maltodextrin. Campuran tersebut lalu dikeringkan dengan freeze dryer. Hasil pengeringan campuran tersebut kemudian ditimbang. Pembuatan granul biolarvasida ekstrak biji sirsak. Bahan-bahan ditimbang. Dimasukkan serbuk kering ekstrak biji sirsak yang telah ditimbang ke dalam wadah, lalu ditambahkan PVP dan maltodextrin, diaduk sampai homogen. Kemudian ditetesi etanol 96% sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa yang kompak. Massa yang diperoleh diayak dengan menggunakan pengayak nomor MES 12. Granul yang diperoleh dikeringkan dalam oven bersuhu 50 derajat Celcius selama lebih kurang 1 jam. Granul diayak kembali dengan pengayak nomor MES 16. Uji evaluasi granul larvasida kadar lembab. Sejumlah lebih kurang 5 gram granul ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam oven hingga bobot konstan. Kemudian tunggu hingga diperoleh kadar lembab dari granul. Persyaratan kadar lembab yang baik adalah 2-4%. Air sejumlah lebih kurang 25 gram granul yang ditimbang dimasukkan dalam corong yang bagian bawahnya itu dapat dibuka dan ditutup, kemudian bagian bawah corong dibuka hingga granul keluar dan ditampung di atas kertas grafik, lalu dicatat waktu yang dibutuhkan oleh granul untuk mengalir. Selanjutnya adalah sudut istirahat. Sejumlah kurang lebih 25 gram granul ditimbang, dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya dapat dibuka dan ditutup. Kemudian bagian bawah corong dibuka hingga granul mengalir keluar dan ditampung di atas kertas grafik. Dicatat tinggi puncak dan diameter lingkaran dasar timbunan granul. Selanjutnya dihitung dengan rumus tangan alfa sama dengan H per R, di mana alfa adalah sudut kemiringan, H adalah tinggi dari kerucut serbuk,
dan R adalah jari-jari permukaan dasar kerucut. Dengan kriteria jika alfa kurang dari 25 derajat maka dikatakan sangat baik, jika alfa kurang dari 25 derajat dan 30 derajat maka dikatakan baik, jika alfa kurang dari 30 derajat dan 40 derajat maka dikatakan sedang atau diperbaiki dengan gridan, jika alfa lebih dari 40 derajat maka dikatakan sangat buruk atau diperbaiki dengan gridan. Selanjutnya adalah distribusi ukuran partikel. Sejumlah kurang lebih 25 gram granul ditimbang, dimasukkan ke dalam pengayak bertingkat yang memiliki panci penampung dan tutup yang sesuai. Pengayak digetarkan dengan gelombang elektromagnetik atau pengayak vibrasi selama 15 menit. Kemudian ditetapkan jumlah presentasi yang tertinggal dalam setiap dasar ayakan dengan timbangan. Uji waktu terdispersi granul ditimbang lebih kurang 400 mg granul. Lalu dituang ke dalam gelas yang ditambahkan ke dalamnya air kurang lebih 1 liter. Kemudian diaduk sampai terdispersi sempurna, lalu dicatat waktu yang dibutuhkan sampai terdispersi. Pada persyaratan untuk waktu terdispersi granul adalah kurang dari 5 menit. Prosedur yang ke-8 yaitu uji aktivitas larvasida. Pemeliharaan nyamuk Aedes aegypti. Telur nyamuk ditetaskan di dalam wadah plastik atau tray berukuran 40 x 15 x 5 cm yang berisi 1 liter air suling. Telur akan menetas dalam waktu 24 jam menjadi larva instar 1, kemudian hari kedua akan mengalami tahap perkembangan menjadi instar 2. Hari keempat akan berubah lagi menjadi instar 3, 2 hari, dan hari ke-6 menjadi instar 4, dan hari ke-7 berubah menjadi pupa. Pupa ini dipisahkan dalam wadah gelas plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam kandang yang telah berisi air gula. Kemudian hari selanjutnya berubah menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya nyamuk betina diberi makan dengan darah. Nyamuk betina akan bertelur pada kertas haring yang menempel pada wadah gelas plastik yang berisi air suling setelah 2 hari pemberian makan. Kertas haring yang terdapat telur nyamuk dikeringkan sebelum ditetaskan pada saat pemilihan larva. Setiap harinya air di wadah diisi ulang secukupnya. Makanan yang diberikan berupa hati ayam yang telah direbus dan telah dihaluskan. Kemudian ditaburkan secukupnya pada pojok tray. Pemberian makanan disesuaikan dengan umur larva. Uji aktivitas larvasida. Sebanyak 50 ekor larva instar 3 nyamuk Aegypti yang dimasukkan ke dalam tray dan ditambahkan air suling sampai 1 liter. Kemudian ditambahkan sebanyak 167,61 mg granul biolarparida. Pada ekstrak biji sirsak, setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali dalam pengamatan yang dilakukan setelah 24 jam, dengan cara menghitung jumlah larva yang telah mati. Uji aktivitas larvasida. Temepos sebagai kontrol positif. Disiapkan larutan temepos dalam botol uji dengan konsentrasi 1 ppc. Kemudian ditambahkan 50 ekor larva instar 3 nyamuk Aedes aegypti. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam pemaparan bahan dengan cara menghitung jumlah kematian larva dan dinyatakan dalam persentase kematian. Biolarvasida bermanfaat bagi peningkatan potensi sumber daya alam lokal. Tanaman lokal yang berpotensi sebagai larvasida hayati umumnya dari famili Annonaceae, diantaranya sirsak atau Annonia muscirata. Secara empiris, telah banyak dilakukan penelitian terhadap sirsak sebagai larvasida. Bagian tanaman tersebut yang berpotensi sebagai larvasida adalah biji atau semen. Biji sirsak dengan kulit biji mempunyai aktivitas larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti dengan nilai reaksi 50 sebesar
244,27 ppc untuk ekstrak etanol biji sirsak. Selain itu, Wardana et al. Melaporkan bahwa biji sirsak tanpa kulit biji pengaruh pada kematian larva lalat Rhizomia benziana. Alasan penggunaan bahan yaitu senyawa aktif utama dari biji sirsak adalah anonasin dan squamosin yang tergolong senyawa acetokinin. Senyawa anonasin dan squamosin dari famili Anonaceae ini dilaporkan mempunyai sifat toksisitas yang cukup efektif terhadap serangga dari ordo Diptera Aedes aegypti, yaitu bersifat sitotoksik dan neurotoksik. Senyawa acetokinin dapat menghambat kerja enzim NADH pada mitokondria sehingga menyebabkan kematian larva, serta bersifat racun kontak dan racun perut pada serangga. Sekian video dari kami, terima kasih.